Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda dari KKN PPM UGM 2020. Saya akan menyampaikan mengenai literasi keuangan. Di sini ada 6 jenis literasi, mulai dari literasi baca tulis sampai literasi budaya dan kewargaan, termasuk literasi finansial. Ini artinya kita perlu untuk mengetahui, memahami mengenai semua literasi yang ada, termasuk untuk literasi finansial. Meskipun memang uang itu merupakan hal yang masih tabu atau sensitif untuk dibicarakan di masyarakat kita, tapi karena ini hal yang penting dan memang ketika tidak dibicarakan malah nanti takutnya akan terjebak ke hal-hal yang lebih tidak diinginkan seperti itu. Nah, apa sih pentingnya kita memiliki kecerdasan keuangan? Yang pertama, kita bisa lebih kuat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Seperti halnya saat ini lagi pandemi coronavirus COVID-19, itu kita tidak ada yang tahu ke depan akan seperti apa, dan juga banyak dari kita yang memang diturunkan gajinya atau bahkan sampai di PHK. Ini membuat kestabilan ekonominya menjadi terganggu seperti itu, dan ketika kita memiliki kecerdasan keuangan, maka kita bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini secara lebih dini. Yang kedua, kita memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik. Tentu kita memiliki tujuan keuangan di masa depan, misalnya ingin membeli mobil, ingin membeli rumah, ingin naik haji misalnya. Itu tentu perlu direncanakan, dan keuangannya juga untuk lebih cepat dicapainya perlu untuk bisa mengetahui instrumen apa yang nanti perlu digunakan untuk bisa mencapai tujuan investasi dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, bijak dalam membelanjakan uang. Ini mungkin banyak di antara kita yang memang baru gajian kemudian langsung uangnya digunakan untuk ini itu sampai akhirnya mungkin tinggal setengah baru di minggu pertama misalnya. Jadi jangan sampai memang kita terlalu impulsif dalam membelanjakan uang kita seperti itu. Ini perlu dipelajari ya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah keuangan dari Bapak atau Ibu atau dari teman-teman itu sudah sehat atau belum? Cirinya keuangan yang sehat itu yang pertama, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ini sudah pasti ya. Jadi ketika ternyata memang pemasukannya masih lebih kecil dari pengeluaran, bisa jadi pengeluarannya yang terlalu besar seperti itu. Coba dilihat lagi apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting atau ada pengeluaran-pengeluaran yang bisa diminimalisir atau bisa ditunda dulu seperti itu. Baru kemudian ketika sudah dilakukan hal itu tapi masih pemasukannya lebih rendah daripada pengeluaran, baru dicari caranya bagaimana agar bisa meningkatkan pemasukan, misalnya di waktu-waktu luang untuk bekerja, hal-hal lain seperti itu. Nah, urusannya dengan pemasukan dan pengeluaran ini tentu hal yang memang akan dilakukan setiap hari, dilakukan setiap bulan, setiap tahun seperti itu, maka perlu dibangun kebiasaan yang baik. Nah, ini kebiasaan yang baik yang pertama yang bisa dilakukan adalah memiliki rencana anggaran. Ini caranya bisa macam-macam. Yang pertama bisa dengan cara ditulis secara rinci. Yang kedua bisa dipisahkan masing-masing pos itu pada amplop yang atau wadah yang berbeda-beda seperti itu. Misalnya untuk biaya pendidikan dikasih satu amplop, untuk biaya jajan misalnya gitu kan kasih satu amplop, untuk biaya ngopi satu amplop misalnya, untuk macam-macam itu bisa dipisahkan. Jadi nanti kalau untuk jajan ya hanya menggunakan amplop yang jajan saja, jangan mengambil amplop uang dari amplop di biaya pendidikan misalnya. Jadi itu perlu dipisahkan. Yang kedua, yang ketiga, dibuat limit harian pengeluaran. Kalau misalnya Bapak atau Ibu atau teman-teman tidak terbiasa untuk merencanakan, tapi Bapak Ibu tahu kalau misalnya Bapak Ibu ingin hemat harus sehari itu habis berapa ribu atau berapa ratus ribu misalnya, itu nanti tinggal dibuat limitnya saja atau batasannya. Jadi ketika hari ini sudah mencapai limit Bapak misalnya sehari maksimal 100 ribu, itu ketika sudah mencapai 100 ribu maka Bapak atau Ibu harus menahan diri untuk tidak membelanjakan uangnya lagi di hari itu karena sudah mencapai batasannya. Itu yang ketiga. Nah, yang kedua, kebiasaan yang perlu dibangun adalah menabung atau investasi di awal penerimaan gaji. Jadi ketika gajinya diterima, ditransfer, maka yang dilakukan pertama kali adalah dialokasikan kepada investasi atau tabungan kalau misalnya belum berani untuk investasi. Ini nanti memudahkan untuk biar nanti ketika misalnya kita melakukan hal yang sebaliknya, misalnya ketika belanja dulu baru investasi, ada kemungkinan uangnya tidak sisa gitu kan, karena kebiasaan dari kita, mungkin beberapa dari kita gitu kan,
menginvestasikan itu sisanya gitu kan. Nanti kalau ada sisanya baru ditabung, kalau ada sisanya baru diinvestasikan. Seharusnya itu diinvestasikan dulu atau ditabung dulu, baru nanti sisanya dibelanjakan. Jadi ketika kata sisanya itu lebih enak untuk dihabiskan gitu kan. Kalau ternyata sisanya nggak ada, kita nggak bisa investasi, kita nggak bisa menabung, seperti itu. Yang ketiga, memiliki tujuan keuangan pribadi. Ketika kita punya tujuan, ke depan kita pengen ngapain, kita pengen beli apa, kita pengen liburan kemana misalnya, ada tujuan-tujuan seperti itu, maka membuat kita menjadi mengetahui ke depan. Kalau misalnya ingin liburan misalnya ke Singapura gitu kan, berarti kita harus menyimpan uang berapa misalnya gitu kan per bulannya, atau ingin naik haji seperti itu dan macam-macamnya. Kemudian yang keempat adalah investasi leher ke atas. Ini juga penting ya, terutama mungkin masih muda itu, ketika ada uang itu jangan dibelanjakan semua, tapi diinvestasikan terutama kepada leher ke atas, artinya kepada ilmu, untuk membuat kita bisa meningkatkan pendapatan kita di masa depan, seperti itu. Jadi kita investasinya itu nggak harus bentuknya uang, tapi juga bisa kepada diri sendiri, sehingga skill kita bertambah. Kemudian juga nanti orang menghargai karya kita, menghargai hasil kerja kita secara lebih baik, seperti itu. Nah, yang kedua, keuangan yang sehat adalah keuangan yang memiliki dana darurat. Dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu adalah dana yang disiapkan atau yang hanya digunakan ketika suatu hal buruk terjadi. Jadi itu tidak untuk digunakan, tapi untuk disimpan saja, dan nanti ketika tiba-tiba mendesak butuh gitu kan, itu baru nanti bisa digunakan. Nah, berikut ini adalah rasio yang bisa digunakan oleh teman-teman atau bapak dan ibu untuk menyusun rencana dana darurat dari bapak atau ibu dan teman-teman. Pertama, untuk lajang itu 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi ini bukan gaji ya, tapi pengeluaran bulanan. Misalnya kalau gajinya 5 juta, berarti pengeluaran bulannya misalnya nih 2 juta gitu kan. Jadi nanti dihitungnya bukan 5 dikali 3 gitu, tapi 2 juta dikali 3, seperti itu. Jadi ini dari pengeluaran bulanannya. Ini kenapa angkanya 3 kali gitu kan, karena kalau misalnya nanti kondisi terburuknya adalah misalnya di PHK gitu kan, biasanya itu dari PHK ke mendapatkan pekerjaan yang baru itu selama 3 bulan. Jadi nanti tentukannya 3 bulan, seperti itu. Ini untuk antisipasi, seperti itu. Kemudian untuk yang menikah 6 kali pengeluaran bulanan. Kenapa ini lebih banyak seperti itu? Karena tanggungannya bertambah. Bisa jadi kalau kita mungkin pengeluaran bulannya nggak terlalu besar, tapi karena ada istri misalnya, itu nanti ada hal-hal yang memang harus dikeluarkan karena tadinya itu tidak masuk pengeluaran bulanan, tapi karena ada hal yang mendesak gitu kan, itu harus dikeluarkan. Misalnya ada teman yang menikah, maka kita harus ngasih kado misalnya gitu kan kita nggak tahu kapan teman menikah misalnya. Jadi ketika sudah menikah, maka dana daruratnya harus ditambah, termasuk juga untuk ketika punya anak gitu kan, atau mungkin ketika pekerjaannya resikonya lebih besar, misalnya wira swasta gitu kan, yang memang tidak tidak pasti penghasilannya, atau freelance, seperti itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah ini dana daruratnya kok besar banget gitu kan, sampai 12 kali pengeluaran bulanan, tenang aja, ini bisa dicicil. Jadi tidak harus semuanya langsung disisihkan di awal untuk 12 kali pengeluaran bulanan. Enggak, bisa dicicil. Misalnya bulan ini disisihkan 500.000 dulu atau 1 juta dulu, bulan depannya baru ditambahin gitu. Jadi ini yang penting memang kita tetap bisa menyisihkan untuk dana darurat, seperti itu. Jadi tidak harus untuk dana darurat semuanya dulu dari sisa uang kita, tapi nanti bisa dialokasikan sebagiannya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, ini dana darurat itu tidak harus disimpan di tabungan gitu kan. Jadi kalau misalnya ini angkanya cukup besar gitu kan, sayang kalau hanya disimpan di tabungan. Jadi bapak atau ibu atau teman-teman bisa alokasikan dana daruratnya ke investasi-investasi yang tidak terlalu beresiko. Misalnya di deposito atau reksadana pasar uang atau emas, seperti itu. Jadi ini nanti bisa digunakan agar uangnya juga tetap bisa bertumbuh, tapi bisa tetap ditarik ketika suatu waktu dibutuhkan. Seperti itu. Nah, keuangan yang sehat yang ketiga adalah memiliki rasio utang yang sehat. Kemudian utang yang sehat itu yang seperti apa? Utang yang sehat adalah utang yang secara persentase itu tidak melebihi dari 35% dari penghasilan rutin. Misalnya penghasilan bulanan, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bijaksana dalam berhutang. Maksudnya kita hanya berhutang untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tidak untuk yang konsumtif. Misalnya seperti kalau misalnya membeli mobil gitu kan dengan cara berhutang, itu sebenarnya tidak terlalu sehat, karena mobil harganya nanti akan turun, tapi biaya kita atau cicilan kita tetap, seperti itu.
Tapi lain halnya kalau misalnya mobil yang kita beli dengan cara kredit atau dengan cara mencicil, itu kita sewakan lagi ke orang lain untuk menjadi driver gokar atau grab car seperti itu. Itu bukan menjadi aset yang konsumtif, tapi menjadi aset yang produktif karena membuat bapak atau ibu mendapatkan penghasilan tambahan dari itu. Seperti itu. Jangan sampai misalnya ada juga nih sekarang itu lagi rame soal pay letter gitu kan di beberapa platform online gitu kan. Jadi bapak atau ibu bisa membeli tiket pesawat gitu kan, bisa liburan sekarang tapi bayar tiketnya itu mungkin 6 bulan ke depan misalnya dicicil. Jadi 2 hari kemudian liburannya selesai tapi bapak tetap harus mencicil selama 6 bulan ke depan. Kan itu agak-agak sayang apalagi ya dengan cara seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu menabung atau investasi gitu. Jadi keuangan yang sehat itu tidak semuanya dikonsumsi, tapi ada yang ditabung, ada yang diinvestasikan. Nah, berikut ini adalah alasan kenapa kita harus investasi. Yang pertama, adanya inflasi. Jadi inflasi itu adalah pencuri uang tidak terlihat gitu istilahnya. Jadi misalnya kalau dulu saya masih SD itu biasanya beli permen 1000 itu harus dapat 10 permen seperti itu. Tapi kemudian 10 tahun kemudian uang 1000 itu cuma bisa buat dibeli 3 permen gitu. Jadi itu inflasi gitu. Jadi harganya meningkat dengan nominal yang sama, maka jumlah barang yang kita dapatkan itu menjadi lebih sedikit seperti itu. Nah, yang kedua, alasan kenapa kita harus investasi adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan keuangan di masa depan. Jadi kalau hanya ditabungkan, maka uang kita hanya akan mendapatkan bunga yang sangat sedikit dan itu tidak bisa menutupi inflasi yang sedang berjalan seperti itu. Dan dengan investasi maka uang kita itu ikut bekerja untuk kita. Jadi kita tidur, uangnya terus bertambah seperti itu. Itu simpelnya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membantu perekonomian negara. Nah, ini kemarin lagi rame soal misalnya kenapa ini negara itu terus-terusan berutang seperti itu. Banyak yang mengkritik seperti itu. Tapi daripada sekedar mengkritik untuk pemerintah tidak selalu berhutang, kenapa kita tidak membantu pemerintah untuk mengurangi utangnya mereka dengan cara kita berinvestasi misalnya ke proyek-proyek pemerintah. Ada obligasi namanya gitu kan. Jadi pemerintah menerbitkan obligasi surat utang gitu kan. Jadi daripada pemerintah berutang ke luar negeri, lebih baik pemerintah berutang ke dalam negeri karena nanti returnnya atau nanti pendapatan yang didapatkan dari investasi tersebut akan kembali ke rakyatnya sendiri seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk negara kita. Nah, ini adalah gambaran ketika uang kita tanpa adanya investasi. Jadi uang 100.000 yang sama maka lama-kelamaan akan turun nilainya, sedangkan inflasi akan terus naik seperti itu. Jadi uang kita itu akan tergerus oleh inflasi seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dengan investasi. Jadi meskipun uang kita menjadi lebih sedikit, tapi karena investasi ada returnnya, ada penghasilannya dari investasi, maka akan melebihi dari tingkat inflasi seperti itu. Nah, kalau misalnya bapak atau ibu sudah yakin, oke, saya ingin investasi misalnya, tapi investasi kemana? Nah, ada 2 jenis investasi. Dari semua jenis investasi yang ada, sebenarnya ketika dikelompokkan hanya ada 2 jenis. Yang pertama saham. Saham itu misalnya bapak atau ibu berbisnis misalnya gitu kan, punya bisnis sendiri atau beli franchise, atau ada teman yang juga dia berbisnis kemudian bapak bergabung atau berpartnership dengan orang tersebut gitu kan, itu berbisnis. Kemudian saham. Nah, ini saham misalnya kalau bapak atau ibu membuka rekening investasi dan itu nanti bapak atau ibu bisa membeli perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbuka gitu kan, atau sudah IPO istilahnya, itu initial public offering di bursa, di pasar saham. Itu nanti bisa dibeli sahamnya. Kemudian yang kedua surat utang. Surat utang itu mulai dari deposito, obligasi, sukuk gitu kan. Nah, kalau sukuk itu yang syariah seperti itu, obligasi yang syariah. Nah, itu surat utang. Termasuk mungkin kalau teman-teman atau bapak ibu tahu ada yang namanya peer to peer lending misalnya. Itu juga termasuk surat utang seperti itu. Jadi hanya ada 2 jenis investasi. Nah, ini langkah yang harus dipahami ketika berinvestasi. Yang pertama, pahami tujuan investasi. Jadi harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Apakah untuk membeli rumah, atau untuk naik haji, atau untuk biaya pendidikan anak. Itu harus ditentukan dulu terlebih dahulu di awal. Dan nanti ketahuan nominalnya berapa, kemudian berapa lama kita bisa mendapatkan hasil dari investasi kita tersebut. Kemudian ini misalnya jangkanya, apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
Perbedaan tujuan investasi nanti akan membedakan kepada instrumen yang digunakan. Jadi kalau misalnya hanya jangka pendek, nanti bisa menggunakan reksadana pasar uang misalnya gitu kan. Kalau misalnya jangka menengah, nanti bisa reksadana saham atau reksadana campuran misalnya, atau obligasi seperti itu. Jangka panjang bisa ke saham seperti itu. Kemudian kenali produk dan risikonya. Nah, masing-masing produk itu ada risikonya masing-masing dan ada keuntungannya. Jadi jangan hanya melihat keuntungannya berapa persen, tapi lihat risikonya seperti itu. Kemudian kenali profil risiko Anda. Ini ada 3 jenis profil risiko ya secara umum. Nah, yang pertama itu risk averter, yaitu dia yang menghindari risiko. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu sudah memiliki banyak tanggungan seperti itu, jadi tidak berani untuk mengambil investasi yang terlalu besar risikonya, atau sudah banyak investasi di tempat lain sehingga untuk di investasi yang sekarang itu tidak ingin yang memang terlalu berisiko karena di tempat-tempat lain sudah berisiko investasinya misalnya. Jadi Bapak bisa menggunakan risk averter. Yang kedua moderat gitu kan. Kalau moderat di sini ini bisa artinya ini tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah risikonya. Yang penting memang sedang-sedang saja seperti itu. Kemudian yang terakhir ini risk taker. Jadi mengambil risiko-risiko yang memang tinggi seperti itu. Risk averter itu bisa di deposito, bisa di obligasi, bisa di reksadana pasar uang. Moderat itu bisa di reksadana campuran. Kemudian risk taker itu di sini bisa di saham gitu kan, atau bisnis langsung seperti itu. Ini nanti profil risikonya harus diketahui. Kira-kira kalau misalnya anak muda gitu kan, saya nih mahasiswa belum punya tanggungan istri, anak gitu kan, pengeluarannya masih sekedar untuk jajan gitu kan, itu bisa risk taker gitu kan, karena saya tidak punya tanggungan apa-apa. Saya bisa lebih berani untuk mengambil investasi-investasi yang jangkanya panjang dan juga risikonya besar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menentukan strategi investasi dan juga mempertahankan tujuan investasi. Jadi jangan sampai di awal sudah ditentukan ini untuk biaya pendidikan seperti itu misalnya, biaya pendidikan anak misalnya gitu kan. Ini akan dicairkan nanti 5 tahun lagi misalnya gitu kan, tapi kemudian setelah 2 tahun ngerasa ini aduh udah nggak kuat, pengen beli mobil seri terbaru misalnya. Jangan sampai itu diubah tujuannya, karena itu akan menjadi kebiasaan dan nanti akan berulang lagi seperti itu. Jadi ketika punya tujuan investasi ke satu titik, itu tetapkan di situ terus seperti itu. Jadi jangan tergoda untuk sedikit-sedikit diambil, sedikit-sedikit diambil gitu kan, sehingga nanti investasinya tidak maksimal hasilnya. Nah, berikut ini adalah prinsip dasar dalam berinvestasi. Yang pertama adalah pergunakan dana lebih. Jadi jangan menggunakan dana yang memang ini akan digunakan di masa depan. Misalnya di masa depan itu yang jangkanya terlalu pendek ya. Misalnya ini untuk mahasiswa nih, untuk bayar kuliah misalnya gitu kan, bayar semesteran seperti itu. Terus karena sekarang masih bulan Agustus misalnya, bayarnya nanti September misalnya, karena masih ada 1 bulan, ya udah diinvestasikan seperti itu. Ini jangan menggunakan uang-uang panas seperti itu. Jadi gunakan uang-uang yang memang ini ketika misalnya nih dampak buruknya atau resiko paling buruknya itu sampai berkurang 50% misalnya. Ketika hilang sebagian besar bahkan gitu kan, itu kita tidak terganggu perekonomiannya. Kita bisa tetap makan, kita tetap bisa misalnya beli kopi atau lain-lain seperti itu. Jadi jangan gunakan uang-uang yang memang sudah dialokasikan untuk hal-hal lain seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin. Jadi harus dikenali produknya seperti apa, kalau misalnya saham analisisnya seperti apa, cara membelinya seperti apa, dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu instrumen yang sama. Jadi nanti uangnya itu dibuat diversifikasi sehingga ada yang memang risikonya tinggi, ada yang risikonya rendah seperti itu. Itu sarannya dari Warren Buffett. Sehingga nanti ketika salah satunya mengalami kegagalan, maka yang lain bisa menutupi, bahkan bisa menghasilkan keuntungan untuk Bapak atau Ibu seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kenali perusahaan sekuritas di mana Bapak atau Ibu berinvestasi. Jadi nanti ini untuk di pasar modal ya. Nah, ketika Bapak atau Ibu berinvestasi itu jangan hanya melihat produknya, tapi lihat siapa yang menyelenggarakannya, kemudian juga siapa yang menjadi brokernya gitu kan, atau sekuritasnya, apakah terdaftar di OJK atau tidak seperti itu. Kemudian ada biaya-biayanya, apakah itu sudah menurut Bapak itu sudah wajar atau belum seperti itu. Kenapa itu penting? Karena kita harus waspada terhadap penipuan investasi. Jadi ada kemungkinan untuk dipermainkan secara psikologisnya, misalnya ditakut-takuti atau mungkin nanti diiming-imingi dengan tingkat hasil yang besar atau gitu kan. Itu nanti ketika
kita tidak paham atau tidak cerdas secara keuangan, maka kita akan lebih mudah untuk terjebak kepada penipuan investasi seperti itu. Nah, ini harus diwaspadai. Biasanya memang mereka yang pertama modusnya itu menggunakan janji-janji palsu. Misalnya ini bisa mendapatkan keuntungan 50% dalam sebulan misalnya gitu kan. Itu kalau ada yang menawarkan penghasilan atau return yang memang besar dalam jangka waktu yang pendek, itu harus dicurigai terlebih dahulu seperti itu, karena ada kemungkinan di situ penipuan investasi seperti itu. Kemudian yang kedua, waspadai ketika ada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu seperti itu. Jadi ini harus diwaspadai. Kemudian yang ketiga, misalnya ada modusnya itu dengan replikasi. Misalnya ini bilangnya investasi tapi dia ternyata di dalamnya ada MLM misalnya seperti itu. Atau kita harus misalnya mencari orang lain yang memang sekiranya akan tertarik investasi di sini. Biasanya memang ada penguncian dana, misalnya uangnya itu tidak boleh ditarik selama berapa bulan seperti itu. Nah, yang keempat adalah kita waspadai penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas seperti itu. Nah, ini kita harus cek dulu izinnya ke OJK, karena satu-satunya lembaga yang boleh mengeluarkan izin untuk perusahaan investasi adalah OJK. Jadi bisa jadi ini perusahaannya ilegal kalau tidak ada izinnya dari OJK seperti itu. Dan kalau misalnya ada kecenderungan-kecenderungan yang memang mengarah kepada 4 hal ini atau hal lain yang memang membuat Bapak atau Ibu tidak yakin, bisa menghubungi OJK untuk melaporkan dugaan investasi ilegal ke waspadainvestasi@ojk.go.id seperti itu. Nah, sedikit saya sampaikan mengenai konsep dasar dari instrumen investasi. Yang pertama mengenai saham. Saham itu seperti apa sih? Misalnya ini paling mudahnya seperti ini. Misalnya ada Pak Bejo gitu kan. Ini Pak Bejo itu memiliki usaha bakso. Beliau perlu 8 juta tapi hanya punya 1 juta. Nah, Bapak Bejo itu menawarkan kepada 7 temannya untuk membeli saham Pak Bejo, masing-masing senilai 1 juta seperti itu, sehingga Pak Bejo bisa menjalankan usahanya dan teman-temannya Pak Bejo bisa memiliki saham dari usaha bakso Pak Bejo seperti itu. Nah, kemudian misalnya usaha Pak Bejo itu berkembang, yang tadinya hanya 1 gerobak menjadi 2 gerobak. Jadi yang tadinya asetnya 8 juta menjadi 16 juta. Artinya saham dari masing-masing temannya Pak Bejo yang tadinya 1 juta maka bertumbuh juga menjadi 2 juta seperti itu. Nah, ini kemudian nanti akan ada keuntungan-keuntungan untuk Pak Bejo dan teman-temannya Pak Bejo atau pemegang sahamnya dari usaha bakso Pak Bejo. Itu misalnya bisa ada dua jenis keuntungan. Bisa yang pertama adalah capital gain. Capital gain itu adalah yang tadinya nilai sahamnya 1 juta bertambah jadi 2 juta. Itu capital gain. Nah, yang kedua keuntungan yang didapatkan adalah dividen. Jadi misalnya Pak Bejo itu dalam setahun menghasilkan keuntungan bersih 100 juta. 100 juta itu misalnya ada 50 juta untuk laba ditahan, 25 juta untuk ekspansi misalnya, dan 25 juta lagi untuk dibagikan kepada pemegang saham. Nah, masing-masing dari pemegang sahamnya Pak Bejo itu mendapatkan keuntungan tambahan yang memang dibagi berdasarkan persentasenya. Misalnya kalau masing-masing pemegang saham itu pegang 10%, itu nanti akan mendapatkan 10% dari 25 juta. Jadi dapat 2,5 juta. Seperti itu singkatnya. Investasi saham itu mudah, terjangkau, dan juga menguntungkan. Kenapa mudah? Karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang ada di Indonesia, dan itu sudah memiliki online trading atau platform sendiri untuk transaksi jual beli saham atau reksadana seperti itu. Itu nanti akan memudahkan untuk melakukan transaksi dan analisis karena tidak harus telepon ke sekuritas seperti itu. Itu nanti bisa seperti belanja online saja, dan itu nanti edukasinya biasanya juga diberikan oleh sekuritas gitu kan, dikasih tahu nih analisisnya harus seperti apa dan seterusnya. Kemudian terjangkau, saham itu tidak mahal gitu kan, karena sekarang itu saham itu dalam pembeliannya itu minimal satu lot itu 100 lembar, per lembarnya itu harga minimalnya Rp50. Jadi Rp50 dikali 100 lembar itu hanya 5.000. Jadi 5.000 saja Bapak atau Ibu sudah bisa memiliki satu perusahaan. Tapi memang jangan langsung beli yang memang 50 perak gitu kan, tapi bisa beli yang memang di atasnya, misalnya yang 100 perak per lembar atau mungkin yang 500 perak per lembar gitu kan. Paling tinggi berapa? Macam-macam dan gak ada batasnya seperti itu. Kemudian bisa menguntungkan ya, karena
investasi saham itu ya bisa sampai jangka panjang, bahkan bisa sampai diwariskan seperti itu. Dan juga investasi saham itu ini ya bukan judi ya, karena seperti hanya contohnya tadi gitu kan, ini bukan judi karena ya sama saja kita menginvestasikan uangnya kepada perusahaan orang lain yang memang mereka lagi membutuhkan modal gitu. Jadi kita tidak perlu misalnya karena kita nggak punya waktu yang banyak untuk mengelola perusahaan, atau kita tidak punya skills dalam mengelola perusahaan gitu kan, tapi kita punya uang, daripada hanya sekedar uangnya itu disimpan di tabungan, bisa diinvestasikan agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar seperti itu. Nah, ini ada contohnya, apakah kita lebih menguntungkan membeli motor Astra atau membeli sahamnya Astra seperti itu. Ini ada motor Tiger seperti itu contohnya. Tahun 93 harga motor Tiger itu 7,8 juta. Di tahun itu ketika kita beli pasti lama-lama harganya turun, kemudian butuh maintenance dan lain-lain. Tapi lain halnya ketika kita belikan untuk sahamnya Astra. Saat itu tahun 93 harga saham Astra itu Rp1.546.000 per saham, per lembar saham seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan 5.045 lembar untuk 7,8 juta itu. Nah, kemudian kita diamkan uangnya sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 saham Astra itu harganya 66.150 per lembar. Jadi yang tadinya kita punya 7,8 juta di tahun 2011 itu menjadi 340 juta gitu kan, karena kita investasikan di perusahaan yang sedang bertumbuh saat itu. Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh yang lain adalah Unilever. Tahun 82 saat IPO itu harganya masih Rp30 per lembar. Kemudian pada tahun 2015 harganya itu 37.000 per lembar seperti itu. Jadi bisa dihitung ya berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan seperti itu. Jadi naiknya itu 1.300 kali seperti itu dalam 19 tahun. Nah, kemudian obligasi. Obligasi itu adalah surat utang jangka menengah sampai panjang. Nah, jangka menengah itu artinya di atas 1 tahun ya. Jadi misalnya pakai contoh yang tadi usaha baksonya Pak Bejo. Pak Bejo tadi butuh 7 juta dan teman-temannya Pak Bejo itu kalau tadi menginvestasikan atau menyertakan modal kepada Pak Bejo, kalau sekarang itu mengutangkan kepada Pak Bejo. Nah, kalau tadi misalnya ketika perusahaannya untung, maka Pak Bejo dan teman-temannya Pak Bejo juga ikutan untung mendapatkan dividen. Tapi kalau misalnya ternyata perusahaannya rugi misalnya gitu kan, nah teman-temannya Pak Bejo juga tidak akan mendapatkan dividen misalnya, atau asetnya menjadi berkurang, nilai sahamnya menjadi berkurang misalnya. Nah, kalau obligasi tidak, ketika teman-temannya Pak Bejo itu menyetorkan dana 1 juta masing-masing berupa pinjaman kepada Pak Bejo, itu Pak Bejo nanti akan memberikan kupon yang di situ ada tulisannya berapa persentase bunganya seperti itu dan dalam jangka waktu berapa lama. Singkatnya seperti itu. Ketika nanti perusahaannya untung besar sekalipun, Pak Bejo tetap membayarnya sesuai dengan yang tertera di kupon itu. Jadi tidak usah menambahkan. Kalau misalnya rugi sekalipun, ketika uangnya mungkin hanya sedikit gitu kan, Pak Bejo tetap harus membayar yang tertera di kupon itu. Jadi itu sifatnya pinjaman seperti itu. Tapi jangkanya yang menengah sampai panjang. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang terakhir itu reksadana. Konsep dasarnya adalah reksadana itu adalah menghimpun dana untuk diinvestasikan ke berbagai saham. Misalnya ada macam-macam tuh tadi, kalau contohnya Pak Bejo doang kan perusahaannya ini ada, selain bakso Pak Bejo ada juga mungkin siomay Pak Selamat misalnya gitu kan, atau ada juga cilok Pak Asep gitu kan, dan macam-macam gitu kan. Ini ada sampai 4 contohnya. Ini ada contohnya ada 4 usaha yang kemudian dibeli oleh orang-orang itu tidak dalam satu satuan tapi digabungkan seperti itu. Itu namanya reksadana. Dan karena ada banyak sekali perusahaan di Indonesia, misalnya di warung itu ada banyak sekali atau di food court itu ada banyak sekali tenan-tenan gitu kan yang berjualan, kita nggak tahu mana perusahaan yang baik gitu kan. Atau kalau di saham di Bursa Efek Indonesia itu ada lebih dari 600 perusahaan yang listing di bursa. Jadi ketika memilih satu persatu gitu kan, kita tidak punya waktu, tidak punya keahlian untuk menganalisis, bisa memulainya dengan reksadana terlebih dahulu, karena reksadana itu nanti akan memilih atau manajer investasinya akan memilihkan atau menganalisis perusahaan mana saja yang memang bonafide, yang memang bisa menguntungkan seperti itu. Nanti akan dikumpulkan ke dalam macam-macam paket reksadana. Jadi Bapak atau Ibu atau teman-teman bisa tinggal memilih, oke, saya mau membeli reksadana saham misalnya. Jadi isinya adalah saham-saham saja. Jadi di saham-saham itu apakah saham apa saja yang dibeli misalnya, nanti bakal dikasih tahu seperti itu. Apakah ini sahamnya saham konstruksi misalnya, jadi perusahaan-perusahaan konstruksi saja, atau saham
perusahaan manufaktur saja atau mungkin dicampur seperti itu, nanti bisa dicari tahu ke manajer investasinya. Dan ini nanti bisa juga campuran, misalnya bukan cuma saham tapi juga ada obligasi itu. Jadi saham dan obligasi digabungkan, dibuat satu produk tertentu, belikan namanya reksadana campuran apa misalnya gitu kan, ada perusahaannya tertentu. Itu nanti bapak atau ibu yang dibeli bukan sahamnya langsung, tapi yang dibeli adalah reksadananya, paket reksadananya, seperti itu. Baik, sekian Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mengenai materi financial literacy atau kecerdasan keuangan. Dari tadi mulai membahas mengenai kenapa kita harus melek keuangan, kenapa kita harus investasi, dan sampai sekilas mengenai instrumen investasi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa bermanfaat dan juga bisa terhindar dari investasi-investasi yang bodong seperti itu. Jadi bisa mensejahterakan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.